Ya, hari ini kita akan belajar jaringan transmisi, di mana minggu lalu kita telah belajar gardu induk. Apa itu transmisi? Transmisi itu sangat penting karena pusat-pusat pembangkit tenaga listrik itu umumnya jauh dari perkotaan, seperti seperti A. Nah, sehingga perlu ditransmisikan ke pusat-pusat beban. Oleh karena itu, tenaga listrik yang dibangkitkan harus disalurkan melalui kawat-kawat atau saluran transmisi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana jaringan transmisi dan distribusi. Ini di sini kita lihat ada pembangkit, di sini daerah transmisi, dan ada daerah pemampatan. Ini suatu simulasi, ini generator akan bekerja, kemudian menghasilkan tegangan, kemudian masuk ke trafo gardu induk, yaitu tegangannya dinaikkan 150 kV, kemudian ditransmisikan. Inilah yang kita akan pelajari nanti, yaitu ditransmisi. Nah, kemudian ada juga yang langsung pelanggan besar seperti industri, contohnya semen Tonasa, semen Bosowa, itu langsung minta 120 kV, dan di sana akan dibangun gardu induk. Dan ada juga yang untuk pelanggan-pelanggan kecil, nah, itu diturunkan tegangannya melalui gardu trafo, kemudian 20 volt, kemudian masuk ke sosial public tadi. Tapi ada juga seperti di Politeknik itu langsung memesan 20 kV dan mol-mol. Nah, jadi ini hari ini kita akan belajar ini bagian di tengah-tengah adalah transmisi. Secara garis besar kita lihat ada berapa kotak ini. Ada kotak instalasi pembangkit, ada tegangan tinggi, ada gardu induk dan meninggal dan distribusi. Hari ini kita akan belajar di transmisi. Transmisi itu di dalam itu ada dikenal dengan AC, ada satu fasa dan ada 3 fasa yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan satu fasa. 3 fasa mempunyai kelebihan daya yang disalurkan lebih besar. Yang kedua, nilai sesaknya konstan. Yang ketiga, mempunyai medan magnet putar. Nah, kemudian saluran komponen utama transmisi, yaitu yang pertama adalah menara transmisi beserta pondasinya, kawat penghantar konduktor, isolator dan kawat tanah atau namanya ground wheel atau biasa disebutnya GSW. Konstruksi penopang kondator seperti konstruksi tower itu adalah chip tower yang dikenal. Ada konstruksi pole. Konstruksi pole terdiri dari ada konslet, ada steel, dan ada kayu. Nah, ini salah satu contoh steel pole dan ini contoh lattice tower. Ini konstruksi menara daripada konduktor tegangan tinggi. Nah, kemudian secara garis besarnya konstruksi tower itu secara garis besarnya ada terdiri dari bagian bawah pondasi, ada patok, ada tanah, ada pembunyian, dan ada tower. Kemudian bagian tengahnya itu disebut biasa tower dan pole, dan bagian atas konduktor biasa GSW disebut, dan ada juga isolator. Nah, ini pondasi tower. Ini gimana? Ada pondasi tower, kemudian contoh pondasi tower yang kita ini. Jadi pondasi tower itu terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada kondisi tanah tempat tower berada. Penyelidikan tanah sangat menentukan dipasangnya menara. Hasil penyelidikan tanah ini akan disesuaikan dengan besar serta jenis beban tower sendiri. Pondasi tower, untuk tower tipe tension, konstruksi pondasinya tentu berbeda dengan tower tipe suspension. Tower tipe suspension berfungsi sebagai daya dukung, sedangkan untuk tower jenis tension itu di samping berfungsi sebagai juga dimungkinkan untuk menahan gaya tarik dari atas up. Nah, pondasi tower itu terdiri dari ada yang pondasi normal,
dipergunakan untuk tanah yang masuk kategori normal, di mana tanah memiliki daya dukung yang cukup untuk menerima beban dari jenis tower yang dipasang. Kemudian ada ini contoh tanah yang normal, jadi pondasinya cukup ini. Kemudian ada pondasi tiang pancang, di mana ini daerah lembab atau daerah-daerah rawa, maka akan dipancang turun, kemudian dipasang pondasi. Kemudian ada pondasi ini dibor. Jadi contoh ini pondasi ini adalah pondasi batu-batuan. Jadi di mana pada jenis tanahnya itu berupa batu-batuan seperti di gunung-gunung. Itu kalau gunung berbatu maka perlu dibor. Kemudian jenis tanah pembumian, tahanan pembumian itu ada yang langsung dari sini, ada juga yang lewat kabel ke atas. Itu untuk tanah pembumian. Nah, kemudian tower, kalau kita masang tower di daerah perbukitan, itu untuk mencegah terjadinya longsor, maka kita harus fondasi di sini dan fondasi supaya jangan sampai dia longsor di sini. Nah, kemudian tower digunakan untuk patokan antara lain batas tanah yang dibebaskan, mengukur posisi tempat tower, kemudian menentukan arah tower antara yang satu dengan lainnya, dan tapak tower ini contohnya tapak tower yang ini namanya biasa disebut dengan leveling. Kemudian ada namanya leg extension, ada yang digunakan untuk bisa memasang tapak kaki tower tanpa merusak lingkungan. Caranya adalah dengan memasang stup di bagian kaki tower yang terbungkus fondasi yang berbeda panjangnya, antara yang lain dipasang di tempat yang rendah, yang lainnya dipasang di tempat yang tinggi. Jadi kalau ada jenis ini harus dipasang di sini. Ini contoh pembukitan, maka dipasanglah stup. Namanya itu leg extension tower. Kelengkapan tower itu terdiri pada ada bodi rangka utama, member tower rangka miring, diagonal, rangka datar, leveler, buat baut, wasar, baut panjat, step bolt, penghalang panjat, anti climbing, device, papan petunjuk nomor tower, jurusan, dan number atau biasa disebut dengan flag. Nah, ini kita lihat ini ada tanda bahaya, kemudian ada number plate, ini ada nomor tower keberapa, itu biasa dipasang di tower peringatan. Nah, ini adalah tempat manjat untuk kalau ada perbaikan di atas. Kemudian ini adalah penghalang panjat, jadi jangan sampai ada yang naik ke atas, maka ada di ini. Kemudian ini ada di bawah tower itu ada batu-batuan yang pasang di bawah. Nah, kemudian jenis-jenis tower kita lihat itu ada tower 4 sirkuit ini tipe suspension, kemudian tower 4 sirkuit tipe tension, kemudian ada power circuit tipe suspension, dan ini adalah power circuit tipe tension. Kelengkapan tower berperan untuk mengetahui kepastian jalur SUT dan sutet gardu induk dari A ke gardu induk B. Kemudian posisi nomor tower tadi kita lihat ada. Kemudian posisi sirkuit 1 dan 2 harus ditentukan. Kemudian besar tahanan pembumian. Kemudian konstruksi tower bagian atas terdiri dari ada konduktor, ada ground steel wires, yaitu biasa disebut dengan GSW, ada fitting konduktor, ada fitting GSW, ada isolator, armor root, vibrator damper fencer, atau biasa disebut dengan konduktor berkas. Nah, ini jenis-jenis transmisi. Ada yang jenis panjang, versi panjang, itu jadi. Ada yang jenis rotasi, ini. Ada yang jenis MC, dan ada yang gantry. Kemudian kita sekarang masuk ke bahan konduktor.
Bahan konduktor diperlukan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat sebagai berikut. Konduktivitasnya tinggi, kekuatan tariknya mekaniknya tinggi, titik beratnya ringan, biayanya rendah, dan tidak mudah patah. Inilah syarat-syarat konduktor dianggap baik. Adalah 5. Kemudian, perlengkapan daripada konduktor, yaitu penghantar, yaitu ada sambungan join, ada perentang pers, ada batang pelindung armor, ada peredam non-damper, kemudian ada kawat pengaman atau perlindungan, isolator. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini contohnya adalah ada konduktor, kemudian di sini ada damper, kemudian di sini arm and root. Nah, kemudian ada arching or ini untuk berfungsi untuk agar jangan sampai terjadi petir, maka dilindungi oleh isolator ini adalah isolator. Nah, kemudian kita masuk ke isolator. Isolator adalah media penyekat antara bagian bertegangan tinggi. Fungsi isolator itu adalah kembali ini. Jadi ini tadi isolator antara bagian-bagian yang tidak bertegangan. Fungsi isolator ini adalah untuk mengusul kawat fasa dari tower. Jadi jangan sampai ada tegangan tembus, maka dari tower maka harus dipasang isolator. Nah, isolator itu terdiri dari ada isolator piring. Dipergunakan untuk isolator pelenggang dari kantong, di mana jumlah pelindungnya tergantung daripada tegangan tingginya. Pada isolator sambung gantung pada umumnya diperlengkapi dengan tanduk busur api, berfungsi untuk melindungi isolator dari tegangan kerja. Nah, ini contoh, beberapa contoh isolator. Ini yang vertikal, kemudian ini yang horizontal, kemudian kita lihat ada isolator piring, contoh. Kemudian ini contoh juga isolator piring ini disusun tergantung dari berapa tegangan yang digunakan. Nah, ini horizontal. Jadi isolator piring, isolator tunggal, vertikal, isolator tunggal horizontal. Nah, ini bentuk daripada isolator itu ada string, ada P-string, ada horizontal string, ada single string, ada double string, dan ada ground port. Nah, ini contoh-contoh daripada isolator menurut bentuknya. Yang pertama adalah isolator fencing. Yang kedua, isolator rentang, power distributed, bentuk P. Isolator power distributed TP. Isolator yang terpasang pada tension tower BD. Nah, thank you. Sudah. Jadi terima kasih atas serialnya. Cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Ini.